Toh manusia adalah makhluk sosial. Berarti kalau sosial, hubungan manusia dengan manusia. Nah ini diputus juga oleh proyek PIK yang di PSN kan itu. Jadi karena adanya proyek PIK terputus? Terputus. Contoh, yang satu dikasih beras, suruh bikin statement. Kami masyarakat A, kami masyarakat B, kami masyarakat C mendukung PIK 2 yang di PSN kan. Padahal dia karena beras. Jadi dipertentangkan Dia antar masyarakat. dipertentangkan. Ketika ada yang nolak, ada yang mendukung. Jadi seolah-olah dibikin bertentangan. Nah, diadu ya? Iya diadu. Pertentangan ini dibuat. Bukan alami. Ya, kalau alami saya terima. Jadi rakyat Banten sekarang diadu ya? Diadu. Oleh PSN PIK 2 ya? Ya judulnya pagar bambu, berarti ya mereka belah bambu gitu. Oh iya. Iya. Jadi sengaja ya? Sengaja. Terus kedua, misalnya kalau kita bicara tentang manusia, berarti yang namanya manusia ada hubungannya manusia dengan ekonomi. Habis sosial berarti ekonomi, ada hubungan manusia dengan ekonomi. Ini juga dirusak. Contoh misalnya, Pak Heri kerjanya nyangkul di sawah diuruk, itu juga kan ngeganggu ekonominya Pak Heri. Karena dia kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Mending kalau misalnya diuruknya udah dibayar. Ya, belum dibayar diuruk. Jadi dia kehilangan tanah, kehilangan mata pencarian. Iya, seperti itu. Jadi satu hilang tanah miliknya dan hilang mata pencarian. Ruang hidup mata pencariannya hilang. Nah, ketiga misalnya hubungan manusia dengan kekuasaan, berarti hubungan manusia dengan politik. Sosial, ekonomi, politik, gitu kan? Ya kan? Berarti ini juga memutus manusia, hubungan manusia dengan kekuasaan. Contoh, lah kalau saya Pak Heri misalnya nggak sanggup nyekolahin anak karena sumber mata pencahariannya terganggu karena ada proyek PIK ini, gitu kan? Ya otomatis kan anak-anak jadi bodoh, nggak berilmu. Lagi mana mau jadi dewan, jadi bupati? Kalau misalnya mata pencahariannya dibunuh, gitu kan? Nah itu juga. Berarti PIK ini memiskinkan orang di Banten ya? Memiskinkan, jelas, memiskinkan. Makanya saya harus berani menolak dan berani melawan sampai tingkatnya bahasa kasarnya berani perang. Karena Kang Khalid melihat bahwa proyek ini tidak ada manfaatnya ya bagi Tidak ada Banten. manfaatnya. Justru memiskinkan. Memiskinkan. Kalau ada orang yang ngomong manfaat, saya pastikan dia adalah antek penjajah. Saya pastikan. Antek korporasi ya? Antek korporasi, penjajah. Dan pasti dia hanya kepentingannya perut sendiri doang. Logika penjajah. Nah terus baru tiga tadi. Manusia pasti punya hubungan dengan sesuatu yang indah. Estetika, hubungan. Hubungan manusia dengan sesuatu yang indah, tentang keindahan alam. Itu dirusak? Dirusak juga itu. Yang tadinya ada mangrove buat burung sore datang, dia tidur di mangrove gitu. Hilang mangrove-nya, burungnya juga hilang. Saya udah nggak lagi ngelihat burung-burung bercanda gurau di pohon-pohon gitu, karena mangrove-nya hilang. Berarti ekosistem alamnya dirusak? Ekosistemnya alamnya juga dirusak. Gitu. Itu juga. Nah, yang paling berbahaya lagi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini juga dirusak. Contoh, karena ada proyek PIK ini, musola-musola, majelis-majelis digusur. Hilang musola, majelis-majelis yang ada, majelis taklim, ada ibu-ibu pengajian, anak-anak ngaji. Entah kemana sekarang. Tergusur ya? Tergusur. Dengan adanya PIK 2 ini jadi tergusur? Tergusur. Tempat orang ngaji tergusur? Iya. Silahkan Komnas HAM tadi tuh kalau suruh ngecek, ya dicek di lapangan. Nanti saya tunjukin satu-satu gitu. Nah, inilah yang saya bilang proyek PIK 2 yang di PSN ini bukan hanya menyerobot lahan, mengganggu ini. Jadi ini mah udah sebutnya membunuh kebudayaan bangsa kita. Nah, disitulah yang saya sebut ini adalah pelanggaran HAM berat. Jadi dia merusak peradaban ya? Peradaban, semua dirusak. Jadi
ini harus tahu bangsa Indonesia. Dan kalau ini terjadi di Banten, kira-kira terjadi nggak di wilayah-wilayah yang lain? Itu Pak. Jadi berarti kalau Banten dibiarkan dirusak, maka akan terjadi di daerah lain, Kang Holik ya? Iya jelas lah. Udah kan pernah saya teori di mana itu ya. Ya. Untuk mengetahui tumpukan durian yang 50 biji itu kan bisa dicicipi sebagian. Cicipi sebagian lagi. Idealnya itu harus dicicipi semua baru bisa disebut durian itu manis atau tidak. Tapi kita melihat sebagian persoalan di Indonesia ini, kita lihat sebagian dari Banten. Kondisi-kondisi yang kejadian-kejadian yang ada di Banten. Ini persis seperti kejadian-kejadian juga di wilayah-wilayah lain di luar Banten. Artinya di Indonesia ini ya. Kerusakan, ya pembunuhan sosial, ya hubungan tadi yang saya sebut, itu pasti. Polisinya ya? Ya polisinya takut. Ya kalau misalnya kita lihat, makanya kan kita pantau, kita plototi nih kasus ini. Coba mau dilokalisasi di hanya sebatas lurah Arsin doang, gitu kan? Tidak justru malah otaknya siapa? Ya makanya kita lihat nih, kan ketahuan ntar nih. Pak siapa namanya Kapolrinya itu? Pak Sigit. Pak Sigit. Saya lagi mantau Pak Sigit ini. Sejauh mana beraninya gitu. Takut dan tidaknya seseorang itu, Pak Abraham ya, itu tergantung dia udah kemasukan apa enggak. Kalau berani, dia berarti masih bersih. Kalau takut berarti nggak bersih. Harus dicek juga ini Kapolri. Tanda tanya ya? Tanda tanya. Kalau nggak berani ini berarti ada apa ini? Kalau nggak berani menyentuh korporasi? Kalau nggak berani menyentuh korporasi berarti ya tadi itu udah saya bilang di awal. Saat ini para pejabat ini udah pada berani jual kewenangan, jual beli kewenangan gitu. Jual beli kewenangan dan merugikan rakyat ya? Iya, ya otomatis kalau udah dijual kewenangannya, kewenangan mereka yang seharusnya buat kami sebagai rakyat justru buat mereka korporasi tadi gitu. Udahlah, pokoknya tegas saja sama Pak Polisi nih. Jangan main sandiwara sama rakyat. Udah gitu aja. Rakyat tahu endingnya apa. Tapi awas, kalau main-main sandiwara sama rakyat, tanggung resikonya. Lah sebenarnya mah antara takut dan berani itu selalu berirama. Ada masyarakat yang takut, ada masyarakat yang berani. Tapi yang jelas kami tetap akan konsen, akan terus menganyam masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya, jawara satu dengan jawara yang lainnya, sampai saya akan anyam dari tingkat ulamanya juga. Dan ini udah saya siapkan untuk menjaga kemungkinan tadi itu. Ketika pemerintah berani macam-macam sama rakyat dan main sandiwara sama rakyat, yang harusnya otaknya ditangkap malah justru cuma kepala desa. Cuma kepala desa aja yang ditangkap. Ini sebutnya penjahat kecil, itu mah hanya operator aja. Operator ya. Iya. Harusnya otaknya ini. Justru otaknya pelaku otaknya ini bukan hanya di Banten. Seluruh Indonesia ini. Itu nah makanya saya tegaskan harus kena ini. Otaknya ini harus kena. Sebab dari segala sebabnya ini yang kena harus. Gitu. Saya masih ngelihat kejadian-kejadian kayak teror-teror itu. Termasuk di Tangerang itu paling berani itu polisinya itu. Tingkat intel polsek aja berani ngomong ini ngomong itu. Jadi masih ada rakyat yang terang-terangan dipaksa oleh korporasi melepaskan tanahnya? Lah masih, karena isu dikasih atau tidak dikasih, tetap diurung itu tetap berkembang masih. Walaupun sebenarnya tanah itu tidak masuk dalam PSN ya? Iya, termasuk di Pohon Tanggal berkembang itu. Jadi orang semakin ketakutan dan orang menyerahkan tanah. Iya begitu, masih tetap berembus isu itu mah. Karena memang saya lihat juga dari pihak korporasi juga sepertinya masih pede. Masih pede seolah-olah dia endingnya adalah dia yang akan menang gitu. Karena mungkin korporasi ini ya si oligarki ini ngerasa dia udah sanggup mengkooptasi aparat pemerintahan yang ada saat ini. Jadi sehingga dia percaya diri. Udah ngengkeng aja gitu tuh. Udah ujungnya penting gua yang menang. Seolah-olah seperti itu. Tapi dia nggak ngebaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan seperti apa. Ya kalau kita kan modelnya punya nyawa doang.
Kalau mereka punya duit, saya punya nyawa, udah gitu doang. Iya, iya, iya. Tinggal gini aja, siapa yang lebih sayang nyawanya? Kalau saya mau udah bosan hidup, udah pusing. Oke, Gitu. udah pusing hidup Pusing, gara-gara udah. Big ya? Udah pusing.